Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali sahabatku di channel Samudra Misteri bersama Mbah Bayu. Samudra Misteri mengulas info tentang seputar spiritual, supranatural, petualangan, history, education untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Pada sesi kali ini Samudra Misteri mengajak mari kita selalu menjaga protokol kesehatan, manakala saat-saat ini sedang genting-gentingnya pandemi. Selalulah pakai masker jika bepergian, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Pada sesi kali ini Samudra Misteri akan membahas bab membangun imunitas tubuh serta membangkitkan kekuatan batin atau energi batin dari dalam diri dengan metode perpaduan antara meditasi, zikir, dan olah napas. Khasiatnya atau manfaatnya jika ini kita lakukan, kita latih terus setiap malam secara acak, minimal 1 hari 1 malam itu 1 kali. Jika dilakukan hal itu sampai bertahun-tahun ataupun minimal 1 tahun ataupun minimal 6 bulan, itu nanti kekuatan batin atau imunitas, bahkan imunitas atau kekebalan batin gaib badan kita akan bangkit, akan timbul, akan kuat. Jadi setelah diajarkan cara-cara ini, maka Anda akan mempunyai daya linuwih atau kekuatan batin atau tenaga dalam atau energi batin yang terlatih dan siap dimanfaatkan. Bisa digunakan untuk mengobati orang, penyakit apa saja dengan kekuatan batin ini. Bisa menambah peka tajam interaksi dengan dunia lain, dunia sebelah. Mudah menaklukkan musuh, terjaga dari tenung, sihir, dan gangguan-gangguan dari jin-jin jahat ataupun roh-roh jahat. Dan apabila hal ini dilakukan, maka imunitas tubuh atau daya tahan tubuh, kekebalan tubuh akan meningkat dan tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah masuk angin. Orang yang rajin meditasi zikir, apabila diterawang dengan ilmu gaib, maka akan ada tampak cahaya yang bersinar terang, kebiru-biruan ataupun putih ataupun kebiru-biruan menyelimuti orang tersebut. Itulah auranya, aura energinya orang. Lebih-lebih ibadahnya cukup, puasa Senin Kemisnya atau puasa sunnahnya terus menerus, dan menjauhi hal-hal segala yang dilarang oleh agama. Lalu bagaimana metode dan caranya? Jadi ini penggabungan antara pernafasan, seni pernafasan tenaga dalam, zikir, dan meditasi. Jadi lakukan sehari semalam itu minimal 1 kali. Boleh sesudah sholat asar, boleh sesudah sholat maghrib, boleh sesudah sholat isya, boleh sesudah sholat malam atau sholat tahajud. Bersuci dulu, wudu, lalu duduk bersila, atau juga boleh di kursi di ruangan yang bersih, atau juga boleh
dengan berbaring, rileks. Badan tegak tapi rileks, punggung lurus, semua otot-otot dikendorkan. Lalu pejamkan mata, mulut tertutup. Pejamkan mata, mulut tertutup, rapat, lalu lidah ditekuk ke atas. Tapi menekuknya itu rileks saja. Menekuknya rileks. Lalu pusatkan fokus atau konsentrasi Anda pada jantung sebelah kiri. Pada jantung sebelah kiri. Pusatkan konsentrasi pada jantung. Titik fokus pada jantung. Bayangkan atau visualisasikan bahwa jantung sampean itu adalah masjid. Jantung sampean itu adalah masjid dan sampean duduk di dalam masjid itu. Bersila di dalam masjid itu. Jadi fokus pada jantung, lalu bayangkan jantung Anda sendiri itu adalah masjid dan Anda itu duduk di dalam masjid tersebut. Lalu ucapkan dalam hati. Selama 10 hingga 15 menit. La ilaha illallah. Tapi di dalam hati sambil tarik napas. La ilaha illallah. Keluar napas lewat mulut. La ilaha illallah. Tarik napas lewat hidung. La ilaha illallah, tapi di dalam hati. Lalu hembuskan la ilaha illallah hingga 10 menit. Setelah 10 menit selesai atau 15 menit selesai, ucapkanlah Allahu Akbar, tapi di dalam hati. Allahu Akbar. Tarik napas. Allahu Akbar. Keluarkan Allahu Akbar hingga 10 menit sampai 15 menit. Bacanya di dalam hati, samar di dalam hati. Nanti kalau Anda sudah terbiasa ini, boleh 1 jam atau 2 jam boleh. Nah, setelah itu waktu membaca Allahu Akbar tadi ya, itu menghirup membaca Allahu Akbar, dikeluarkan Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau belum bisa mengeluarkan lewat mulut ya dari hidung, masuk dari hidung, keluar dari hidung. Kalau belum terbiasa dari hidung ke mulut, dari hidung ke mulut ya dari hidung lewat hidung, masuk lewat hidung, keluar lewat. Lanjutkan terus hingga 10 menit. Yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah hingga 10 menit. Lidah ditekuk. Menit sampai 15 menit baru Allahu Akbar. Sepuluh menit hingga 15 menit. Nah, setelah itu dilakukan. Yang terakhir baru lafadzkan Allah, 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 hembaskan ke jantung. Tetap tidak ditekuk. Memang pada awalnya jika belum terlatih memang terlihat kasar. Nanti apabila sudah terlatih seperti bernapas biasa. Dan apabila sudah terlatih tanpa diperintahkan di sini akan berdetak pun berbunyi.
Nah, jadi yang terakhir Allah, Allah, Allah. Lakukan selama-lamanya, maksudnya selama-lamanya, selama mungkin. Kalau kuat 1 jam, 1 jam, kuat 2 jam, 2 jam. Syaratnya rileks dan santai. Pejamkan mata, rileks dengan dan santai. Allah, 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 Allah. Tapi di dalam hati padahal hanya terdengar hembusan napas saja. Jadi untuk kalimat Allah, Allah, Allah itu bisa dibaca di mana saja, kapan saja, sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, sambil jalan bisa. Kalau sudah terlatih di sini akan bunyi terus. Mengikuti hembusan napas kita kalau sudah terlatih, Bahkan kalau sudah terlatih lama nanti secara otomatis jenengan akan mudah bisa kepekaan batin, meraga sukma, sering mendapat ilham, sering mendapat petunjuk. Diputar berulang-ulang agar mendapat kepahaman. Ini sudah pernah saya unggah atau saya posting di grup Facebook Majelis Zikir dan Tenaga Dalam Jabul Iman tahun berapa, 5 tahun yang lalu kalau sepertinya ya. Jadi yang pertama, langkah pertama bersuci, lalu duduk, bersila boleh, duduk di kursi boleh dengan berbaring rileks, posisi badan tegak, rileks, ototnya jangan tegang, lalu mata terpejam dengan santai, mulut tertutup, lidahnya agak ditekuk sedikit ke atas. Fokus kepada jantung. Bayangkan jantung itu adalah masjid dan sampean duduk di dalam masjid itu, lalu baca la ilaha illallah bareng dengan tarik nafas, keluarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu baru Allahu Akbar. Setelah itu baru Allah, Allah tanpa batas ya. Ini yang tanpa batas ini nanti Anda akan bisa melihat yang belum pernah Anda lihat, bisa merasakan apa yang belum pernah Anda rasakan dari Allah. Kalau sudah terlatih nanti napas akan halus, ini berdetak dan berbunyi sendiri secara otomatis. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan ilmu terawangan, ada kaitannya dengan ilmu meraga sukma. Nanti kalau jenengan atau sampean semua melanggengkan ini dengan sendirinya akan bisa ngacir atau meraga sukma. Tinggal diniatkan saja tentang Allah, atau menerawang apa, Allah, mengobatin orang dari jarak jauh, menundukkan orang dari jarak jauh, dan sebagainya. Tergantung niat dan visualisasi Anda. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita dan menambah tingkat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu Allah itu luas sekali. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam bingit samudra misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.